Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam Small Sekolah Minggu Online. Pagi ini kita tetap bersyukur ya, karena Tuhan terus menyertai kita di tengah-tengah masa pandemi ini. Adik-adik, tentunya tadi pagi semuanya sudah berdoa kan? Sudah mengucap syukur. Ayo semuanya sudah berdoa mengucap syukur ketika bangun pagi. Siapa? Angkat tangannya. Luar biasa, semuanya angkat tangan. Nah, hari ini sebelum kita mulai ibadah, coba melihat ke luar. Apakah kalian bisa melihat ada yang terang-terang? Itu tandanya matahari. Wah, bersyukur ya kalau pagi ini Tuhan masih anugerahkan kita mata yang sehat, bisa melihat sinar matahari yang sedang bersinar. Nah, sekarang Loso Windy mau ajak semuanya untuk memuji nama Tuhan. Kita akan bersyukur, kita akan bersuka cita bersama. Ayo semuanya berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Kita gerak-gerakan badan kita ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang ajaib, yang telah membangunkan kami di pagi ini Tuhan. Bahkan saat ini kami boleh bersyukur bersama atas kebaikan Tuhan kepada kami. Saat ini kami akan sama-sama datang beribadah, menyembah Tuhan, karena Engkaulah penyelamat kami. Kami mau mengagungkan nama Tuhan. Inilah setiap kami anak-anak-Mu yang datang Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama kita katakan, I love you Jesus.
ya. Kita akan menyanyikan satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Siap-siap katakan, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Hari ini kita bisa sama-sama beribadah, memuji Tuhan dan memuliakan namanya. Nah, hari ini sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Lause Mercy mau ajak kita untuk berdoa. Nah, ayo adik-adik yang di rumah, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur atas pagi ini. Kami boleh hidup, kami boleh menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dan juga kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, agar kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum Lause Mercy mau menceritakan firman Tuhan hari ini, Lause Mercy mau kasih lihat adik-adik satu video. Wow, video apa ya Lause? Video apa ya? Nah yuk sama-sama kita nonton videonya. Adik-adik, tadi kita sudah lihat video tadi. Wah, video tadi itu menceritakan tentang seekor burung bangau yang setia menolong awan gelap. Tadi adik-adik kalau kita lihat di video tadi itu burung bangau itu rela sampai sakit-sakitan, burung bangau itu sampai sedih, tapi burung bangau itu tetap setia menolong awan gelap itu. Nah adik-adik, ngomong-ngomong tentang setia, hari ini Lause Mercy mau menceritakan tentang tokoh Alkitab yang dikenal dengan setia. Siapakah namanya? Mari kita dengar ceritanya. Nah adik-adik, pada suatu hari hiduplah sebuah keluarga yang begitu percaya pada Tuhan. Keluarga ini adalah keluarga yang baik adik-adik. Mereka sungguh setia sama Tuhan. Nah jadi yang keluarga ini bernama ada Bapak Elimelek, ada Ibu Naomi, dan juga dua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Dan juga Mahlon dan Kilion itu punya istri adik-adik, namanya Ruth dan Naomi. Nah adik-adik, suatu hari di negeri mereka terjadi suatu bencana. Waduh, bencana apa ya? Pasti kalau namanya bencana itu suatu hal yang tidak enak, suatu hal yang sedih. Iya adik-adik, mereka sekeluarga mengalami bencana kelaparan di negeri mereka. Wah kasihan banget ya adik-adik,
Mereka itu kesusahan mencari makanan, mereka susah mencari uang, bahkan pekerjaan. Nah, kemudian adik-adik, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suaminya Ibu Naomi meninggal. Dan juga kedua anak mereka, Mahlon dan Kilion, juga meninggal. Karena mereka mengalami suatu bencana kelaparan, mengalami suatu keadaan yang sulit adik-adik. Wow, Ibu Naomi sedih sekali adik-adik. Karena ia ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Nah, tapi adik-adik, Ibu Naomi itu walaupun sedih, dia bersyukur. Sebab dia masih punya 2 menantu yang masih hidup. Namanya Ruth dan Naomi. Nah, kemudian adik-adik, Orpa kembali ke negerinya. Nah, pada saat itu Ibu Naomi menawarkan pada Orpa dan Ruth, kalian boleh ya kalau mau kembali ke negeri atau mau ikut kembali kepada saya. Nah, tapi adik-adik, Orpa memilih kembali ke negerinya. Sedangkan Ruth memilih untuk mengikuti Ibu Naomi. Wah, luar biasa ya adik-adik. Walaupun dalam situasi yang susah, situasi yang sedih, tetapi Ruth tetap memilih untuk ikut Ibu Naomi. Nah, Ruth juga bukan cuma hanya mengikuti, tetapi Ruth juga setia. Dia setia percaya pada Tuhan yang dipercayai oleh Ibu Naomi. Wah, luar biasa ya adik-adik. Kita mungkin walaupun mengalami situasi yang sulit, kita mungkin mengalami situasi yang tidak enak, tetapi kita hari ini melihat bahwa Ruth itu adalah seorang yang setia mengikuti Tuhan yang dipercayai oleh Ibu Naomi. Nah, kemudian adik-adik, Ruth dan Naomi telah tiba di negeri Bethlehem. Wah, jadi ketika mereka sampai di Bethlehem, Ruth tetap bekerja, Ruth berusaha untuk apa? Untuk menjaga Ibu Naomi. Nah, bagaimana caranya Ruth menjaga Ibu Naomi? Ya, jadi Ruth itu menjaga Ibu Naomi dengan setia. Bahkan Ruth memungut gandum di ladang kepunyaan Boas untuk memelihara kehidupan mereka adik-adik di Bethlehem. Nah, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Nah, kemudian Ruth bertemu dengan Boas, sang pemilik ladang gandum itu. Siapa sih Boas? Boas itu adalah orang yang baik adik-adik. Boas itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dan juga Boas itu adalah orang yang setia menaati firman Tuhan. Nah, kemudian adik-adik, ketika Boas melihat Ruth sedang mengambil gandum di tanah, Boas itu kagum sama Ruth. Kagum kenapa ya? Boas itu kagum akan kesetiaan Ruth adik-adik. Ruth itu begitu setia mengasihi Tuhan. Ruth juga setia untuk menjaga Ibu Naomi. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tadi kita sudah melihat bagaimana penderitaan, kesedihan yang dialami oleh Ruth dan Naomi. Tetapi Ruth memilih untuk setia menjaga Ibu Naomi dan setia untuk mengikuti Tuhan. Nah, kemudian adik-adik, Ruth itu bersyukur sama kebaikan hati Boas. Walaupun Boas adalah sang pemilik ladang itu, Boas itu adalah orang yang baik sama Ruth. Bahkan Boas itu bilang sama pekerja-pekerjanya, kalian nanti kalau ada Ruth, kalian buat baik ya sama Ruth. Kalian jangan ganggu Ruth ya. Kalian bantu Ruth. Bantu untuk menjatuhkan jelai gandum di tanah. Supaya Ruth itu gampang ambilnya. Wah adik-adik, Boas itu orang yang baik banget sama Ruth. Dan Ruth juga sangat bersyukur adik-adik atas kebaikan hati Boas. Sehingga Ruth dan Naomi bisa hidup dengan baik, bisa hidup dengan cukup atas pemeliharaan Tuhan. Nah, pada akhirnya adik-adik, Tuhan memakai Boas untuk menolong keluarga Ruth dan Naomi. Nah, jadi Boas itu kemudian menikahi Ruth.
Wah, luar biasa ya adik-adik. Dan mereka pun akhirnya adik-adik mereka memiliki seorang anak. Rut dan Boas menamainya anak ini Obed. Dan akhirnya keturunan Rut dan Boas ini keturunan dipakai Tuhan untuk melahirkan Yesus Kristus. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita bahwa Rut dan Boas adalah orang yang setia mengikuti Tuhan. Sehingga hidup mereka selalu merasakan berkat pemeliharaan Tuhan. Tadi kita sudah lihat adik-adik bagaimana Rut dan Naomi itu mengalami suatu keadaan yang sulit. Suatu keadaan yang tidak mengenakan. Tetapi di dalam cerita tadi bahwa Rut memilih untuk setia menjaga Naomi dan setia untuk mengikuti Tuhan. Nah adik-adik, di dalam cerita tadi kita udah dengar nih tentang setia mengikuti Tuhan. Nah sekarang Lause mau nanya, kenapa sih kita harus setia sama Tuhan? Nah karena Tuhan Yesus itu sudah setia sama kita adik-adik. Tuhan Yesus itu sudah setia sampai mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau diingat-ingat adik-adik, kita ini adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang selalu menyakiti hati Tuhan. Kita setiap hari mungkin membuat hati Tuhan jadi marah atas dosa-dosa kita. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang setia. Dia setia selalu menjaga kita. Tuhan selalu setia memelihara kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus setia sampai mati untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Nah adik-adik, tadi kita sudah lihat bahwa Tuhan itu sudah begitu setia nih sama kita, sama adik-adik, sama Lause juga, sama papa dan mama juga. Nah tapi bagaimana sih caranya agar kita bisa hidup setia sama Tuhan? Nah caranya itu yaitu adalah kita harus tetap setia untuk menaati firman Tuhan. Melalui kita membaca Alkitab setiap hari, kita juga berdoa setiap hari adik-adik, di dalam mungkin sebelum tidur, atau mungkin habis bangun tidur pagi-pagi, kita baca Alkitab, kita berdoa. Nah terus juga kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita juga harus setia untuk beribadah. Setia untuk beribadah sekolah minggu. Nah seperti hari ini adik-adik sedang mendengar Lause Mercy yang lagi cerita. Nah Lause yakin adik-adik yang sekarang mendengarkan cerita, yang sedang mendengarkan cerita ini adalah adik-adik yang setia untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, kita hari ini sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini Lause mau memberikan kita satu ayat hafalan untuk kita sama-sama hafal. Yaitu di Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Sekali lagi ya adik-adik, sekali lagi. Kita sama-sama pakai gerakan. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah hari ini adik-adik kita sudah dengar firman Tuhan bahwa kita harus hidup setia sama Tuhan karena Tuhan Yesus sudah setia sama kita. Nah hari ini Lause mau ajak kita sama-sama untuk berdoa adik-adik. Kita minta Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kita agar kita bisa hidup setia di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas cerita firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kita untuk hidup setia sama Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, Engkau yang selalu menolong kami, biarlah hidup kami semakin mengasihi Tuhan dan semakin untuk setia berdoa dan setia untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang selalu memelihara kehidupan kami dan juga keluarga kami. Hanya inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Oke adik-adik, hari ini kita mengucap syukur karena Los Mercy telah menyelesaikan pelayanannya di sekolah minggu Ebenezer. Ya, waktu yang begitu cepat, kurang lebih 2 bulan, Los Mercy sudah bersama-sama dengan kita. Hari ini kita akan sama-sama mau mendoakan Los Mercy. Tapi sebelumnya, kami Los sekolah minggu Ebenezer mau mengucapkan terima kasih untuk Los Mercy yang sudah mau melayani kami, untuk mau melayani anak-anak sekolah minggu. Dan biar kiranya Tuhan yang tetap terus menolong Los Mercy untuk bisa melayani Tuhan ke depannya. Oke adik-adik, hari ini kita mau sama-sama mendoakan Los Mercy bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami dapat melihat akan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Secara khusus, untuk Los Mercy yang bisa bersama-sama dengan kami selama 2 bulan, untuk bisa melayani kami secara khusus di sekolah minggu kami. Dan hari ini hamba-Mu telah menyelesaikan akan praktek pelayanannya di gereja kami, secara khusus di sekolah minggu kami juga. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berdoa untuk Los Mercy, biar kiranya Tuhan yang akan tetap terus memberkati akan studinya, sehingga Los Mercy dapat menyelesaikan studinya dengan baik ke depannya. Bahkan kami juga berdoa untuk pelayanan Los Mercy ke depan, agar setiap apa yang Los Mercy kerjakan, yang Tuhan percayakan, benar-benar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui kehidupan Los Mercy, nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tetap terus memberkati Los Mercy. Kami serahkan doa kami ini Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you Lose. Kita bersyukur sudah menerima kebenaran firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan. Dengan memberikan persembahan, kita juga mau nyanyikan satu pujian, dan melalui pujian ini kita kembali diingatkan untuk berhati-hati dalam berbuat. Yuk kita nyanyikan pujian ini dan memberikan persembahan. Kita dengarkan pesan dari pujian ini ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke adik-adik, kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan kita dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Biar kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami ini dapat digunakan untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di gereja kami. Dan kami terus juga berdoa untuk orang tua kami, biar kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga telah mengakhiri akan ibadah kami pada hari ini. Biar kiranya Tuhan yang tetap terus memimpin kami dan memberkati hidup kami, sehingga kami pun dapat menjadi anak-anak yang terus mengasihi Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami serahkan doa kami ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah sekolah minggu telah selesai.